Oke, selanjutnya kita akan masuk ke GLB. Gerak lurus beraturan. Apa itu GLB? Gerak lurus beraturan, gerak suatu benda dengan kecepatan tetap. Nah, gerak suatu benda P-nya tetap konstan. Nah, di sini V sama dengan konstan. Kecepatannya tetap. Kemudian syaratnya percepatannya 0. A sama dengan 0. A sama dengan 0 percepatannya. Secara matematis rumusnya ditulis S sama dengan P dikali T, dimana S ini adalah jarak, V kelajuan atau kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat T itu adalah waktu. Satuannya S, satuannya S sama dengan meter, V sama dengan meter per second, dan T sama dengan second. Ini untuk persamaan pertama, rumus pertama. GLB memiliki cuma 2 rumus. Yang kedua, ini A, ini B. B sama delta X, ini perpindahan. Untuk perpindahannya delta X sama dengan V dikali T, dimana delta X ini adalah besaran vektor. Ini perpindahan, berarti karena besaran vektor, jadi aku beri tanda panah di atasnya. Dan V ini adalah kecepatan rata-rata T perubahan waktu. Satuannya sama, S sama dengan meter, V sama dengan meter per second, dan T sama dengan S. Oke, misal benda bergerak dari titik A ke titik B. Sebuah benda bergerak dari titik A, ini titik A, ke titik B. Titik A ke titik B. Benda bergerak dari titik A ke titik B dengan menempuh jarak 8 meter. Kemudian benda itu bergerak lagi dari titik B ke titik C. Ke arah sumbu X, ke arah kanan, misalnya ke arah timur. Ke
titik C sejauh 6 meter. Maka jarak yang ditempuh sama dengan 8 meter ditambah 6 meter sama dengan 14 meter. Kemudian untuk perpindahan benda tersebut, perpindahannya sama dengan dari titik awal titik A dan titik C, perpindahannya titik awal ke titik terakhir. Jadi berapa jauh dari titik awal ke titik terakhir? Sama, yaitu 8 meter ditambah 6 meter sama dengan 14 meter. Ini perpindahan. Misal lagi ada lagi sebuah benda dari titik A ke titik B bergerak sejauh, misalkan ini titik A, ini titik B, bergerak ke arah timur sejauh 8 meter. Kemudian bergerak lagi ke selatan titik B ke titik C, bergerak lagi ke selatan. Bergerak lagi ke selatan. Ini titik B, bergerak lagi ke selatan. Nah, titik C sejauh 6 meter. Maka jarak yang ditempuh benda S sama dengan total dari ini 8 meter ditambah 6 meter. 8 meter ditambah 6 meter. Maka jaraknya adalah sama 14 meter. Tetapi perpindahannya delta X atau perpindahan itu dari titik awal ke titik terakhir. Jarak dari titik awal ke titik terakhir, yaitu titik A ke titik C. Nah, dari sini kan terlihat, kita tahu ini adalah segitiga siku-siku di titik B. Maka kita gunakan rumus Pythagoras. Nah, yang ditanyakan yang ini perpindahannya, yang ini dari titik A ke titik C. Berarti delta X atau A ke C, delta X atau A ke C sama dengan akar dari 8 meter ditambah 6 meter sama dengan berapa? 100. Akar 100 sama dengan 10 meter. Jadi perpindahannya adalah 10 meter. Kemudian aku akan menggambarkan grafik. GLB memiliki grafik seperti ini. Grafik kecepatan terhadap waktu. Sumbu Y, sumbu X, sumbu Y, sumbu X. Maka grafiknya di sini. Misalkan ini grafiknya, ini V kecepatan terhadap waktu T. V dalam satuan meter per second dan T dalam satuan second. Nah, grafiknya adalah
di sini. Jadi jarak bisa diketahui sama dengan, nah ini persegi ya, persegi panjang atau persegi ini enggak miring, ini lurus, maaf. Jaraknya adalah luas daerah yang diarsir. Kemudian grafik perpindahan terhadap waktu. Sumbu Y, sumbu X. Di sini grafik perpindahan terhadap waktu. Nah, di sini ada sudut, misalkan sudut theta. Di sini perpindahannya S, jarak, satuannya meter, dan di sini T, satuannya second. Maka kecepatannya dapat dicari dengan tan theta. Tangan sama dengan sin theta per cos, yaitu ke arah sumbu Y, sin rumusnya depan miring ke arah sumbu Y, berarti perpindahan delta S, karena kan ke atas ini, ke atas ini, ke atas di sini, sin theta per cos theta. Cos ke sumbu X, samping miring, dalam pelajaran sinus kosinus. Kalau sin depan miring, kalau cos samping miring. Nah, ke arah sumbu X di sini. Maka delta T ini adalah cara mencari kecepatan. Berarti V, kecepatan, sama dengan tan theta. Nah, untuk GLB ini catatannya.